Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Bangun di channel AB Priambodo. Nah, di video kali ini saya mau ngobrol bareng sama Bro Robi. Jadi Bro Robi ini sohib saya semenjak saya ada di tempat kerja yang baru. Jadi saya kenal sama dia ini akhir tahun 2020 Desember, kurang lebih sekitar tanggal 28. Jadi saat itu saya qadarullah bertemu sama dia di gedung Kominfo untuk pelantikan CPNS. Nah, saya pengen tahu nih gimana historinya dia dari mulai awal sampai kok bisa masuk ke PNS. Nah, qadarulahnya juga kan kita bertepatan dengan dalam waktu dekat nanti akan ada penerimaan CPNS. Kita kulik, kita kupas apa trik dan tipsnya sehingga dia bisa lolos CPNS dan sampai di tahap ini. Langsung aja ya kita sapa orangnya. Halo bro. Iya, halo bro. Jangan banyakkan ketawa lu. Ini saya Nggak biasa soalnya. suara agak sedikit bendeng karena agak kurang agak kurang fit. Cuman demi dia saya Ya, record video ini spesial banget kayaknya. buat teman-teman semua. Bro, langsung aja nih bro. Ya, Jadi oke. gua pengen ngulik cerita lu pada saat lu awal tes sampai bisa jadi PNS. Awal banget. Awal banget. Sorry nih, ini agak kita flashback ke belakang. Sebelum jadi CPNS lu kerjanya apa bro? Gue dulu di perusahaan. Perusahaan. Jadi gue dulu kerja di perusahaan di daerah Pulau Gadung. Itu gue kerja sebagai buruh pabrik di perusahaan baja. Terus apa motivasi lu bisa ikut CPNS? Motivasi karena karena keluarga juga ada yang PNS ya. Siapa? Kakak sama Kakak ya. orang tua kan yang perempuan ibu saya. Dan juga saya ngeliat progres di perusahaan yang lama kayaknya untuk kedepannya kurang. Jadi nggak ada apa namanya. Ya gitu-gitu aja gitu, ngestak gitu-gitu aja di kontrak terus nggak ada pengangkatan karyawan gitu. Makanya kan wah ini kayaknya harus pindah nih, mumpung masih muda juga kan umur kan belum tua banget gitu. Udah akhirnya iseng-iseng nyoba CPNS dari awal tuh. Awal saya nyoba tuh 2 kali. Pertama tuh tahun 2018. Itu saya ngambil di kementerian. Cuman gagal di tahap pertama tuh yang persyaratan apa? Administrasi. Nah, ya Kok itu. bisa gagal? Gagal karena waktu itu kan karena sibuk kerja ya. Jadi banyak persyaratan yang harus dilengkapi cuman nggak kesampaian gitu. Makanya gagal. Boleh Itu belum di-sharing- tes dulu. boleh di-sharing sama teman-teman apa yang bikin lu gagal pada saat itu di tahap seleksi administrasi? Iya, Apakah karena- lu persyaratannya yang diupload salah? Apa lu salah bikin lamaran kayak ceritanya gitu kan? Atau ada yang lain gitu? Bukan masalah salah, kurang. Jadi syaratnya tuh harus ada kayak apa sih? Surat keterangan bebas apa gitu lah, narkoba ya. Nah, itu saya belum melengkapin gitu. Makanya gagal karena ada bekas yang kurang gitu. Bukan karena salah upload. Berarti bukan salah upload, bukan salah bikin surat lamaran, bukan hal kayak gitu ya. Bukan karena berkasnya kurang. Jadi emang pure kesalahan dari diri lu ya. Iya, bisa dibilang. Iya, kan karena kalau bukan lu yang salah, lu bisa klaim. Oh iya betul. Ya kan? Bisa melakukan apa namanya itu? Klaim. Jadi lu bisa sanggah ya, bisa menyanggah Bisa sanggah. ke panitianya. Betul. Nah, tadi motivasi lu seperti itu. Terus akhirnya tes pertama gagal, lu coba tes kedua. Yang pertama kan belum tes. Ya tadi maksudnya Baru- seleksi administrasi kan gagal tuh. Gagal. Ah, Terus- pasti nyesel nggak? Justru sih enggak sih. Oh, biasa aja. Biasa aja. Jadi lu langsung tes yang kedua, itu yang jabatan sekarang lu Iya, dapat. jadi CPNS 2 tahun 2018 itu ikut, cuma kan enggak masuk ya. Nah, tahun depannya ada lagi tuh pembukaan ya kan. yang 2019, 19, yang kan. akhir ya 2019 akhir kalau nggak salah Iya, itu. tuh. Nah, itu pun alhamdulillahnya enggak ribet gitu syaratnya kan, cuman butuh kayak orang ngelamar kerja biasa lah, kayak pakai lamaran, SKCK gitu-gitu lah, enggak ribet. Ya alhamdulillah lolos itu administrasi. Lolos administrasi. Dari situ baru udah mulai belajar banyak banget. Lu belajar di mana? Saya belajar online ya. Online iya, ikut kursus iya, cuman kursusnya bukan kursus apa? Kursus di kayak di mana? Di Bimbel gitu. Itu bukan. Lu kursusnya di mana? Online. Online-nya lewat apa nih? YouTube, lewat YouTube ada, website, Instagram ada, Instagram, banyak kok. Telegram. Iya. Telegram waktu pertama sih enggak.
Gue tuh ikut Telegram tuh pas kedua SKB. Berarti pas SKD lu nggak ikut Telegram? Enggak tahu malah. Berarti belum tahu Regen dan kawan-kawan? Belum tahu Regen, belum tahu Mbak Dia. Halo Mbak Dia. Regen, halo. Nah, lu berarti kan abis lolos administrasi, Ya. terus lu mulai ikut belajar gitu kan ya? Berapa lama lu belajar? Wah, lama, cukup lama sih. Itu rutin setiap hari? Setiap hari, bahkan di kerjaan pun saya belajar loh, serius. Oh gitu? Ya, dulu kan saya kan kerjaan kena shift ya, 2 shift ya, pagi sama sore. Nah, kita ya belajar aja gitu. Jadi ketika nggak ada kerjaan kita belajar. Jam gitu. Istirahat lu belajar? Iya, belajar. Dan alhamdulillah sih kerjaan saya kemarin sih pas di perusahaan tuh ya nggak terlalu jor-jor banget lah. Berarti nggak terlalu ini ya? Masih bisa ada waktu luang untuk belajar ya? Ada banget malah. Ada waktu luang untuk belajar. Nah, berarti lu belajar rutin setiap hari? Rutin tiap hari, bener-bener rutin dah pokoknya dah. Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Iya, Minggu? bener-bener rutin. Luar Bener-bener rutin. biasa. Berarti Karena kan kesempatan kapan lagi bro? oke. Ya kan? Tadi kan lu ngomong di awal mumpung masih muda, emang sekarang udah tua? Masih muda juga sih. Oh, masih muda kan? Tuaan yang depan saya ini. Nah, Aduh gue gak bisa kalau gak bercanda sumpah. Sorry. Sorry. Jadi ketawa dulu. saya kalau ketemu dia itu nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa serius. Dia Serius, soalnya serius. orang yang ngocol banget. Bukan ngocol, banyol. Banyol. Nah, tadi kan lu belajar. Metode belajar lu kayak gimana? Kan itu SKD itu ada TWK, TIU, TKP. Ya, betul. Masing-masingnya itu ada lagi sub materi. Contoh kayak di apa namanya di intelijensia itu kan kayak ada silogisme, kayak ada Ya, psikotesnya ya, gitu betul, kan. Ya. betul. Lu metode belajarnya kayak gimana? Ya itu ikut-ikut online aja. Entah kan biasanya kan dari contoh misalkan di Instagram ada akun sosmed untuk khusus belajar online nih. Nah, biasanya dia suka nge-share soal gitu, soal sama pembahasannya gitu. Ya udah kira itu kita looping aja gitu, ngulang terus sampai benar-benar kita nguasain ya. Ibaratnya kayak tadi tuh silogisme terus deret angka, terus apalagi sih logika. Gitu lah. Pokoknya banyak lah. Ulang-ulang, berarti dari mulai pengumuman setiap hari lu belajar Belum terpaksa sampai lu tes SKD. D. SKD saya tuh ya tes nggak nyangka sih kalau lulus bener dah. Peringkat berapa? Oke, Pertama. Pertama. Iya. Pertama karena apa? Karena Dari berapa pelamar? wah lupa. Masih inget nggak? Kayak 130-an kayaknya. 130-an. Lupa gua. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa lu ambil jabatan itu? Karena yang masuk kualifikasi gue itu Yang sesuai sama ijazah? Iya, sesuai ijazah yang di daerah Dekat rumah. Dekat rumah juga kan? Dekat rumah Rumah Jaya kan? Rumah Jaya. Jadi kan dulu gua ambil apa namanya? Terus apa namanya? Itu dibagi empat daerah. Ya kan, Tarumajaya, Cikarang Barat, Cibarusa sama Cabamungin. Gua ambil Tarumajaya karena yang gua tahu daerahnya cuma ini doang. Daerah Cikarang Barat gua nggak tahu, daerah Cabamungin apalagi nggak tahu, Cibarusa gua nggak tahu kan, yang gua tahu kan Tarumajaya. Berarti lu mainnya kurang jauh. Iya betul, saya nggak gaul. Kalau mas yang depan saya mah gaul orangnya. Gaul banget. Tawa lah. Lanjut. Lanjut. Ntar banyak dikat kan ini. Ya Mas Rabi ya. Di Tarumajaya. Ya karena dekat dari rumah, makanya kan ya udahlah. Coba aja Tarumajaya dan alhamdulillah bukan Cikarang Barat nih. Kalau gue masuk Cikarang Barat ini yang depan saya kayaknya nggak bakal bisa jadi PNS nih. Kalah sama nilai Sombong saya. sekali Anda. Kalah sama nilai saya. Oke, jadi lu tadi ambil karena faktor dekat ya, dekat satu daerah juga masih betul. Bekasi Raya ya kan. Perbatasan lah itu kan Tarumajaya itu kan dekat-dekat harapan ini ya, perbatasan kota sama kabupaten. Iya, jadi kan ya gua kalau nyebutnya itu Bekasi Raya karena kabupaten Bekasi Raya. sama kota itu kan masih satu indung dulunya nih kan. Siap. Jadi Bekasi Raya. Terus pertama berarti lu ambil karena pendidikan ya tadi. Pendidikan. Karena dekat juga. Tapi ada nggak sih teman-teman lu yang di luar domisili, misalkan contoh dari luar daerah, kamar di sini ada nggak? Luar daerah. Heeh. Itu kan kalau nggak salah bisa seluruh Indonesia ya, Iya, Pak? cuman teman-teman gua kan nggak ada. Nggak ada ya? Banyak mah pada ke Jakarta semua, banyak kan pada kementerian. Berarti lu saingan lu nggak ada ya dari kalangan temen? Teman nggak ada. Yang satu formasi itu nggak ada? Nggak ada. temen? Sama sekali nggak ada. Nah terus
waktu lu ke Bandung nih, lu ke Bandung kan butuh transportasi dong. Iya, betul. Naik apa? Motor. Serius lu? Motor serius. Saya tuh waktu itu tes hari Jumat ya. Hari Jumat itu malamnya nggak bisa tidur coy. Pikiran, serius pikiran karena aduh. Berarti lu berangkat Jumat pagi. Itu bener-bener pure nggak tidur. Gua bener-bener. tesnya hari? Hari Jumat. Lah lu Terus hari Jumat berangkatnya Jumat pagi. sampai siang? Jadi PP berangkat jam 5 atau jam 6 pagi gitu berangkat. Sampai sono siang tengah hari? Sono pas Jumatan. Habis Jumatan lu tes? Setelah Jumatan tuh sekitar jam 2:30 baru mulai tes. Tesnya 2:30, sejam setengah kalau nggak salah ya? Berarti lu sekitar sore. 2:30, setengah apa, jam 4 lu keluar langsung balik ke Bekasi? 2:30, 2:30, enggak lah, 2:30. Iya dong, jam 4 lu keluar Itu kalau kan pas masuk 90 itu menit. kan, tapi kan masih banyak persyaratan ya. Oh iya. Ini Checking dulu ya. paling baru mulai tes jam 3-an lah. Pokoknya gue inget gue pulang-pulang tuh udah mau maghrib lagi. Terus? Jam 5. Lu tancap tuh, Langsung pulang lagi ke Bekasi. gaspol ke Bekasi. Iya, Luar biasa. Sendirian lagi? Berdua dong. Sama siapa? Disupirin dong. Oh iya. Digojekin. Naik motor tapi kan? Naik motor, cuman yang bawa ipar saya gitu. Saya benar-benar duduk aja di belakang gitu. Oke, berarti tadi lu ke Bandung berdua, diboncengin, Sama. pulang maghrib, nyampe Bekasi tengah malam dong. Iya, jam berapa ya? Lu lewat mana? Purwakarta? Purwakarta kayaknya, seingatku sih. Lewatin kebun-kebun kan? Iya, Kebun teh itu kan? parah, Lu coy. berani malam-malam lewat situ? Berdua kan. Gua bukan masalah kalau malam-malam itu bukan masalah demit atau setan, bukan ya. Tapi lebih ke arah kayak serangan fisik lah atau begal atau iya. ya mungkin apa-apa ban bocor tengah hutan mati aja loh. Tengah hutan ban bocor udah mati udah ngapain lagi. Dorong. Bengkel kagak ada jauh. Tapi saat itu lu tes, terus kan setelah lu tahu hasilnya, lu kan belum tahu tuh nilai Belum lu tahu. tertinggi kan? Belum tahu, cuman nilai gua jadi ketika tes itu ketika kita klik selesai itu nilai kita langsung keluar. Dan langsung muncul di PC kita ujian sama di live score di luar gitu ya kan. Jadi untuk kemungkinan untuk kecurangan sih sangat-sangat minim ya. Karena kan benar live score dan di YouTube pun juga disiarin kan. Ya kan. Nah, cuman pada saat itu gua nggak tahu kalau gua peringkat 1 gitu. Karena Berapa itu kan sih nilai lu? 385. Wih, luar biasa. Emang Dari- Anda pintar sekali saudara-saudara. Dia ini ternyata orang pandai. Iya dong. 385. 85. 385 itu kan udah hampir 400 ya. Berarti kan memang luar biasa. Tapi Tapi kan bukan 400 bro nilai maksimal. ya 500 maksimalnya kan. Iya. Tapi kan hampir ke angka 400. Saat itu tuh angka 400 kan lumayan tinggi, Bro. Kalau sekarang Ada kayaknya yang Ada yang lebih? Ada Ada lah. yang lebih ya? Ada pas Oh. telepon gua tuh ada. berarti ada yang lebih pintar dari lu. Banyak lah. Banyak. Lu juga termasuk pintar kayak dari gua. Nah, terus ada trik-trik nggak saat lu ngerjain soal SKD-nya? Trik-trik. Oh iya, pertama ini kalau gua dulu sih, kalau gua pribadi nih ya, kerjain dulu yang TKP karena TKP itu yang paling mudah. TKP tes Itu yang kepribadian ya? kepribadian. Jadi posisikanlah diri lu sebagai orang yang paling baik. Berarti Orang aslinya baik. nggak baik? Aslinya baik juga sih. Oh, baik juga. Katanya nggak boleh bercanda. Gitu. TKP habis TKP ke TKP TU gua udah ngerjain baru ke TWK yang mungkin agak lama karena banyak soal cerita dan banyak soal undang-undang sih gitu kan. Tapi paling pusing sih TWK sih paling pusing mah. berarti tips lu itu dari TKP, TKP TIU, dulu baru TWK. Soalnya kan TKP itu kan semua opsi kan ada nilainya kan 1 sampai 5 ya iya. kan. Makanya tipsnya tuh ya kok itu posisikanlah diri lu sebagai orang yang paling benar, orang yang paling baik gitu. Walaupun aslinya nggak bener, pada saat itu kita anggap diri kita orang bener, gitu Iya, maksud lu. seperti itulah. Ya, Jadi maksud lu gitu? iya seperti Oh, itu. gitu. Ya makanya kenyataan itu pahit. Oke. Baru ke TU dan TWK. Nah, terus lu ngerjainnya urut kacang, misalkan yang TWK dari nomor 1, tadi dari TKP nomor 1 sampai akhir, apa lu loncat-loncat apa Ya, gimana? kalau TKP sampai akhir, dari awal sampai akhir sih. TKP dari 1 sampai akhir, udah kelar, udah selesai, baru ke TU. Nah, TU ini ada beberapa soal yang mengecoh sih ya. Ada yang agak susah sih waktu itu ada beberapa. Cuman makanya ngerjainnya tuh nggak pure dari 1 sampai 10 nggak. Maksudnya
lengkap gitu kan. Diloncat-loncat. Loncat lah. Baru habis itu ke TWK. TWK ini bener-bener susah nih menurut saya. Karena banyak soal cerita, banyak banget soal ceritanya. Soal cerita banyak, terus masalah apa sih? Ya masalah sejarah Indonesia lah. Jadi yang agak-agak sulit. Dan saya tuh ketolong di kalau nggak salah ketolong di TIU dah. TIU. Itu agak gede. TIU gede. TIU kayaknya. TWK paling kecil. TWK paling kecil. Kemarin kan kalau nggak salah batasnya 65 ya. Kayaknya iya. Lupa. Kalau nggak salah, aku dapat 80 atau 75 gitu. Berarti pas banget ya, pas banget ya. Gitu. Berarti ke TKP bagus. TKP bagus sih. Berarti kepribadian lu bagus dong. Bagus alhamdulillah. Luar biasa. Saya rasa baik. Tapi bercanda. Bercanda. Nah, terus itu ketika lu udah ngerjain semua, lu ada soal yang tertinggal nggak? Artinya nggak sempat dijawab? Enggak lah, alhamdulillah nggak ada. Dan itu jangan sampai lah. Satu soal pun jangan sampai ketinggalan. Walaupun lu nggak tahu jawabannya? Iya, ada isi aja udah. Isi aja. Sayang lu coy. Kalau takutnya lu ketika lu ngasal lu bener kan lumayan, berapa 5 poin. 5 poin. Iya. Jangan sampai enggak keisi lah. Jadi isi semua walaupun nggak tahu ya kan ya. Ketika udah yakin waktunya habis, klik tombol selesai. Baru lu nanti keluar hasilnya. Terus lu kan tadi 385. 85 second segitu sih. Udah pede belum pada saat itu? Pede? Enggak lah. Karena Belum. kan yang seperti gue bilang masih banyak nilai yang di atas gua. Nah, kan gua enggak tahu mana saingan gue ini kan gua enggak tahu. Kan makanya dari situ gua enggak belajar tuh. Setelah lepas SKD salahnya gue nih jangan ditiru ya. Setelah SKD tuh enggak belajar gua. Kagak udah, paling enggak masuk gitu. Udah pesimis dulu. Tapi ada untungnya dong. Covid berarti membawa keberkahan juga buat lo. Betul sekali, Covid tuh membawa keberkahan ya. Covid juga ya. Itu kan setelah pengumuman kalau nggak salah 2 bulan apa sebulan gitu kan pengumuman. Nah tahu kan gua masuk ya lolos ke SKB. Nah itu gua belum belajar sama sekali tuh ya karena kan gua pikir paling gua nggak masuk gitu. Gitu habis itu tahu gua masuk tuh. Itu gua belum belajar masalah SKB sama sekali, belum sama sekali, sedangkan jarak dari pengumuman ke tes SKB itu kalau nggak salah 2 minggu. Iya. Pas banget ketika ada pengumuman kelulusan SKD. Gue dinyatakan lolos SKD dan masuk ke SKB. Covid kan tuh. Iya. Akhirnya mundur kan sampai berbulan-bulan. 5 bulan tuh. Gue inget banget Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus tuh. Nah 5 bulan tuh waktu yang sangat banyak untuk belajar coy. Dari situ gue baru nyari referensi. Jadi salah satu pelajaran dari lu itu ketika sudah selesai tes SKD, lu nggak belajar nih, nganggep diri lu udah kayaknya nggak bakal lolos nih gitu kan. Soalnya yang gue lihat di lab score itu banyak yang lainnya di atas gua. Gitu. Nah, setelah lu tahu lu lolos, langsung lu belajar SKB. Pas tahu? Ah. Ya iya mau nggak mau belajar. Masih dengan tempat yang sama kemarin, kan lu kan cerita tadi kan katanya lu lewat YouTube, lewat lewat YouTube. Nah dari situlah Twitter. ketemu akun-akun Telegram tuh, akun-akun CPNS, akun-akun yang seprofesi dengan. Ini akun baru bukannya kemarin? Akun mana? Kan sebelumnya juga lu belajar kan SKB? Iya, akun SKD. baru. Akun baru. Berarti bukannya kemarin ya? Bukan. Nama akunnya apa ya? Lupa, ada di YouTube juga kok dia. Berarti lu belajar dengan akun baru itu? Belajar dengan akun baru karena kan katanya kan itu kan SKB itu kan seleksi bidang ya. Dan katanya yang gue denger kan awalnya kan banyak praktik komputer, ya udah kan gue cari aja dia yang prakom tuh. Ya kan ternyata ketika tes kan nggak sesuai itu. Nah lu tadi lewat YouTube? Lewat YouTube. Terus ada di YouTube. Tiba-tiba Instagram dia ada YouTube juga gitu. Mas tolong fotoin dong mas. Bisa nggak? Foto atau video lah. Nah. Video masih juga. Ini maksudnya buat story dia. Eksis kayak lu. Kayak lu. Lu yang paling eksis setan. Tapi kan menghasilkan. Oh iya sih. Emang ya? Iya dong, walaupun sekian, yang penting sebenarnya menghasilkan. Oke, lanjut. Tadi kan kata lu berarti belajar di akun yang baru lewat Instagram, lewat YouTube. Tiba-tiba kok bisa ke Telegram? Itu ada itu karena ada yang nge-share masalah grup CPNS nih ya kan. Ya udah kira ikut gabung dan di situ baru nemu yang satu profesi tuh sama-sama operator siak cuman dari daerah lain.
ada yang dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Tasik tuh, dari Tasik, dari mana lagi ya, dari Batang. Grup itu dikelola sama seseorang atau cuman ajang kumpul-kumpul yang daftar operator siap? Grup yang mana nih? Yang tadi lu Telegram? Yang pertama, Ah, yang pertama yang CPNS, yang SKB? SKB. Nggak kan, gua kan gabung CPNS nih, kan itu gua apa namanya? Entah kenapa ketika gue itu banyak orang banyak pesertanya gitu. Nah terus tadi kata lu masuk ke grup yang isinya operator siap. Kan nyari gue di situ. Oh, nyari. Nyari. Siapa aja nih yang operator siap nih kan saya cari gitu kan. Terus masuk ke grup itu. Masuk grup itu tuh. Itu khusus bahas tentang operator siap. Iya. Berarti ada mentornya. Mentornya mah ada, bukan mentor sih ya jatuhnya yang lebih yang apa? Ya yang gerakin lah. Ada tuh namanya siapa ya? Itu maksudnya sama-sama pelamar. Sama-sama pelamar. Oh. Sama-sama pelamar sebenarnya sama-sama belajar semua. Jadi makanya belajar bareng lah ya. Belajar bareng. Bukan ada media yang apa? Ada yang mengkoordinir. Bukan dia bukan pelamar, terus akhirnya mengkoordinir jabatan operator siap. Yuk belajar bareng gitu. Berarti bukan ya? Bukan. Berarti sama-sama pelamar Sama pelamar. dari seluruh Indonesia. Terus ngumpul di situ. Ngumpul lah. Akhir lo ketemu Regen, Mbak Dia dan segala macam. Itu lah ketemu Regen, ketemu Mbak Indah, Mbak Yulia, Mbak Dia. Terus apa lagi ya? Udah itu doang. Yang lainnya kayak si siapa? Ismas. Kan bisa jadi di antara orang itu saingan lo. Lu nggak curiga? Awalnya curiga sih. Awalnya curiga. Cuman ya udahlah. Namanya rezeki mah nggak bakal kemana. Bijak sekali Anda. Oke. Terus lu belajar bareng di situ. Bahas-bahas soal tentang operator siap. Dan kapan lu tahu ternyata di situ ada Regen, ada Mbak Dia, ada yang lain dan ternyata Regen sama Mbak Dia itu melamar formasi yang sama walaupun di daerah yang berbeda. Enggak, emang udah tahu. Oh, udah tahu. Emang nyebutin dari awal. Nyebutin nih. Nih gua, Regen, Robi. dari mana? Dari mana? Ya, Cibarusah tuh. Terus Mbak siapa? Dia. Mbak Dia dari cabang Bunga emang nyebutin. Berarti nyebutin. Lalu nyebutin juga dong. Saya Robi Tarumajaya. Awalnya enggak, cuman ya gitulah. Oh gitu. Awalnya apa nyebutnya? Panjang pokoknya ceritanya dah tuh. Oh gitu ya. Itu off the record. Kayaknya ada sesuatu yang lucu soal ini. Atau lo pakai nama samaran? Itulah sejarahnya kenapa gue dipanggil Nur. Oh gitu. Ada sejarahnya bisa. Boleh lah di-spill dikit. Enggak. Eksklusif. Oh berarti lo awal-awal bukan Robi memperkenalkan diri lo. Oh gua Robi nih, berarti bukan. Bukan dong. Lo nama lo Nur. Oh, berarti gua panggil Nur aja. Oh makanya kenapa Mbak Indah tuh nyebut lo Nur tuh Ya, berarti ada historinya ya? Sejarahnya. Mau belum tahu? Hah? Belum tahu kan? Tahu sih cuman gua pengen spill aja. Anjing. Ini di depan saya Robi alias Nur alias Robi Nur. Nah, jadi lu belajar bareng di situ. Tadi qadarullah Covid sampai 5 bulan. Akhirnya lu tes ya kan SKB. Ada ini lagi nggak? Ada tips yang bisa lu bagi nggak ke teman-teman pada saat lu belajar tuh modelnya gimana? SKB itu belajarnya. Kalau gua dulu sih gua bikin soal sendiri. Jadi kan di Telegram tuh kan bisa bikin soal ya. Di Telegram tuh kan. Oh, kayak Bisa. kuis ya. Kuis. Jadi gitu. Jadi gue belajarnya begitu sama teman-teman. Tergantung nih siapa yang bikin kuis. Terus si A, si B, si C gitu aja udah rotasi terus. Gitu. Bikin kuis yang lain jawab. Gue jawab. Gantian gue yang bikin kuis yang lain jawab. Itu rutin sama kayak SKD setiap hari. Itu bener-bener rutin banget, bener-bener rutin. Dari Karena gue emang waktu itu emang niat banget sih. Dan maksudnya ya ini kesempatan kapan lagi gitu kan. Ya alhamdulillahnya sekali tes lulus. Luar biasa, pintar sekali Anda. Tapi bercanda. Oke, kita lanjut. Tadi berarti lu belajar triknya sama ya? Triknya sama kayak pada saat lu SKB. SKD lu belajar lagi ke SKB. Bedanya kan SKD gue nggak ada Telegram, gitu doang bedanya mah. Sekarang SKB lu ada Telegram. Nah, tentunya pada saat lu di grup itu kan katanya sama-sama pelamar kan? Ada berarti dong yang nggak lolos dari grup itu? Ada terus sedih banget tuh kalau yang lolos tuh. Ada yang nggak lolos? Kasihan gitu buat teman-temannya. Cuman bukan di Bekasi sih, karena kan di Bekasi kan grupnya kan cuman doang gua, Mbak Indah, Mbak Yulia, Mas Regen sama Mbak Dia. Itu doang grup-grupnya kalau di Bekasi. Cuman yang lainnya tuh yang di luar daerah. Nah,
Ya sedih aja lah, temen-temen udah belajar bareng-bareng terus tahu-tahu dia nggak lulus kan kasihan. Tapi di situ ada yang satu formasi maksudnya ada yang melamar formasi yang sama. Formasi yang sama. Hah? Iya sama semuanya tuh. Kan kalau kayak Mbak Dia sama Mbak Indah sama Mbak Yola kan memang ada dua formasi. Ya, dia juga ada, Adepi juga ada. Ada yang dua Ada, formasi. Adepi juga ada. Tapi ada nggak yang satu formasi dilamar oleh dua orang dan dua orang itu ada di grup itu? Nah, itu Mbak Indah sama Mbak Yulia. Ya selain itu, maksudnya yang Oh, formasinya selain itu. cuma satu, tapi di situ tuh ada yang lolos ada. SKD, Nah, jadi- ngumpul itu semua. Jadi gini, gue lupa nih. Jadi ketika ada yang tahu saingan, mecah tuh bagi dua. Kubu A sama kubu B. Grupnya. Iya, nah Bikin telegram baru. Iya, nah gue nggak gabung sama Regen waktu itu. Gabung gue gabung sama Mbak Indah sama Mbak Yulia. Nah, soalnya apa? Soalnya di antara grup A sama B ini ada yang saingan nih. Ada yang melamar formasi yang sama. Ya kan. Awalnya kan nyatu nih. Setelah menyebutkan setelah tadi. tahu semisal jelek gitu. Berarti pemisahan itu Gua terjadi sebelum belajar lebih lanjut ya? Belum, ya sebelum gitu. Coba ada satu orang yang ada di daerah mana ya? Di daerah. Jangan sebut nama, jangan Iya, sebut gua nama. tahu itu. Dia memang ternyata emang kerja di bidang yang sekarang dia tes. Gitu. Oh, tapi nggak lolos. Lolos dia. Oh, lolos. Lolos. Kayak akhirnya lu. Cuma dia pakai nama samaran waktu itu. Oke, sama kayak lu. Hai Nur. Lanjut Nur, kita lanjut ya. Jangan anjing. Robi aja Pak Robi. Siap Pak Robi. Oke, kita lanjut. Setelah belajar sekian bulan, berarti kan udah betul-betul matang, siap ya kan ya. Akhirnya lu tesnya di Bandung apa di Jakarta? Bandung lagi. Oh di Bandung. Berarti lu masih tetap milih Bandung ya. Milih Bandung. Padahal kan Jakarta bisa. Karena Kenapa waktu pilih itu Bandung? sekalian healing sama keluarga. Waktu itu masih ada almarhum ibu saya masih ada, terus sama keponakan juga jalan. Sama siapa? Saka? Bukan. Oh bukan. Oh keponakan yang dari Kembar, yang kembar. Yang dari kakak gua tuh. Udah sekalian jalan-jalan, sekalian main. Ke... Walaupun kepikiran juga sih ini gue lulus apa kagak gitu ya. Tapi pada saat itu lu tahu saingan lu itu tes di mana? Nggak tahu. Oh nggak tahu. Nggak tahu. Berarti saingan lu juga belum tentu di hari yang sama. Iya. Karena kalau gua waktu itu saingan gua tes di waktu yang sama di hari yang sama. Gua nggak nanya. Oh. Tapi kan gua masih tahu. Gua kan masih tahu. Gua nggak nanya. Barangkali pengalaman lu sama kayak gua. Aduh lucu banget. Gua nggak nanya. Ya. Lanjut. Siap, Nur, lanjut ya Pak Nur. Alright. Oke. Tadi berarti setelah lu SSKB ya. Berapa nilai lu? Seinget gua 430. Wih, pintar sekali Anda. Tapi bercanda. Mas Regen lebih tinggi lagi dia. Jadi Berapa? tuh Mas Regen itu enggak deh, iya. Jadi pas tes di Bandung itu gua bareng dia sama Mas Regen ternyata. Lu bareng, tapi lu nggak tahu. Nggak tahu, belum tahu muka, belum tahu orangnya kan. Iya. Dan ternyata Mas Regen itu berangkat pertama, Badiah kedua, gua ketiga gitu. Pada saat live score-nya itu. Iya, ada kurang. Luar biasa emang. Mas Regen 160. Luar biasa. Lebih tinggi dia daripada gua. Iya. Nanya dong, gua berapa? Ditanya. Jangan jauh-jauh selalu kalau ntar. Pengen mau ditanya. Nggak gitu. Oke. Jadi lu akhirnya dapat nilai 430 tadi ya kurang lebih. Kalau nggak salah 430. 430. 440 ya lupa dah. Kayaknya 430. Kan nilai maksimal waktu itu 500. Dengan nilai 430 lu pede dong. Pede nggak ya? Soalnya Apa karena soalnya terlalu mudah jadi lu Iya. ya kan bener gak? iya. Di luar ekspektasi Parah, soalnya. coy, parah. Jadi Parah. Tadi pertanyaannya alhamdulillahnya gampang-gampang gitu kan Iya, ya. alhamdulillahnya. Cuman ada sih beberapa yang susah juga yang mengharuskan lu ngapalin ada juga. Itu kan Kayak jumlah elemen data kayak gitu ya. jumlah elemen data, singkatan ini apa artinya, di ini ada apa namanya, gitu udah pokoknya. Jadi tapi setidaknya lu di peringkat ketiga pada saat lab score ya. Iya, yang pertama Mas Regen, kedua Mbak Dia, ketiga gua. Artinya di saat itu lu sebenarnya aman. Harusnya. Soalnya kan saingan gue ini molor, coy. Jadi gini, saingan gue nih yang pertama, gue lupa namanya. Jadi dia tuh udah tes duluan nih. Oh, udah lebih dulu dia daripada Dulu lu. dia. Nah, yang kedua gua. Nah, yang ketiga ini dia molor.
sampai seminggu karena apa? Covid. Itu orang kena Covid katanya mah. Kena Covid kan. Kita mah nggak tahu ya. Iya. Katanya mah kena Covid lah. Gue makin deg-degan dong. Waduh. Tapi yang tes terakhir itu peringkat keberapa waktu SKD? SKD kedua. Oh, kedua. Gue Jangan sebut merek kalau. lupa. Dia 3 apa 2 gitu. Kalau nggak salah 3 dah. Tapi kan walaupun 3, kalau misalkan dia bisa nyalip nilai lu kan dia jadi Iya. pertama. Iya makanya kan. Untungnya dia pas SKB di bawah gue juga nilainya ya. Sombong sekali Anda. Jadi lu lolos akhirnya kan. Bukan lolos ya, dapat nilai yang 430. Setelah itu pengumuman, seneng dong. Banget gue itu pas gua kelar tes kan hari Jumat tuh ya kan, itu kan baru kan selang 2 minggu setelahnya kan baru nih yang ketiga ini dia baru ikut tes kan. Itu gua mantau terus dari live score tuh YouTube tuh kan, gua mantau tuh posisi gua lagi kerja sambil mantau live score. Gua tuh udah ngitung nih kan, dulu kan ada ini ya kalau nggak salah tuh TIU tuh 40% ya. SKD 40, SKB 60. Nah, gue tuh udah ngitung-ngitung nih berapa nilai ini orang supaya bisa ngebalap gua gitu kan. Akhirnya nggak bisa dibalap kan? Balap, akhirnya pas dia tahunya di bawah gua jauh banget, baru gua langsung sujud syukur coy gua parah. Gua langsung sujud syukur gua, ya Allah. Tapi itu kan tadi hal-hal teknis ya, artinya lu belajar segala macam. Itu mah emang sudah lumrah. Pada umumnya memang seperti itu. Ada nggak hal-hal yang non teknis yang lo lakukan? Contoh, kita kan sebagai seorang muslim ada hal-hal yang bisa lo lakuin. Pastilah. Atau lo mungkin bisa di-share sama teman-teman apa yang ya, lo apa ya layaknya orang muslim aja ya, sholat, banyak doa gitu. Bagi yang masih punya orang tua nih, minta doa sama orang tuanya biar soalnya kan sama kan kalau doa, bro deketan suaranya bro, soalnya kan kalau doa seorang doa orang tua itu kan dimanjur ya kayaknya mah ya. Kalau doa orang tua terutama ibu kan, makanya baik-baik sama ibu sama orang tua dah gitu ya. Ya jadi kan banyak doa, banyak sholat, tahajud kalau bisa mah. Jadi seperti yang disampaikan para ustadz, ridho Allah ada di ridho orang tua ya. Jadi kalau orang tua kita ridho, Allah juga ridho. Berarti lu itu juga mempraktekkan itu. Iya. Meminta restu ke orang tua. Minta doanya dong mah. Saya mau tes PNS gitu kan, udah tolong doanya. Jadi orang tua support. Pas support banget, support. Mantan pacar support. Sekarang jadi istri maksudnya. Iya. Kan katanya Anda pinter. Iya. Dia juga support sih, dia support juga. Oke, support ya alhamdulillah. Iya, gue inget pas dulu kan pas SKB itu kan zaman Covid ya. Nah, dulu kan suruh bawa handscoon, terus suruh bawa face shield kan, masker. Minta dong sama pajak. Minta sama mantan pacar. Oh, mantan ya. Yang udah jadi bini dikasih handscoon warna pink coy. Handscoon gua warna pink tuh. Laki warna pink, yang lainnya warna putih, ya kan. Dipakai ya katanya. Ya udah nih gua pakai dah warna pink itu, benar-benar gua pakai warna pink itu. Pede lu? Pas lagi ini ya mau gimana? Daripada beli. Daripada warna pink kan Amara dikasih banyak, ada warna pink. Ada warna biru, cuman yang buat sama gua warna pink. Gitu. Jadi pede ya? Pede aja. Ya, ini support dari sang mantannya kan? Mantan pacar kan? Iya, mantan yang sekarang jadi bini kan? Iya, benar. Iya. Kan katanya Anda cerdas, harusnya Anda bisa bermain logika kan? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya gini bro, lu nggak ragu pada saat itu? Enggak lah. Nggak ragu? Enggak, sama sekali enggak. Pede aja ya. Kalau udah rezeki nggak kemana ya? Iya betul. Kalau udah milik mah lu mau pakai cara A B C D, mau ada orang yang ngalangin lu mah. Kalau namanya udah milik mah pasti bakalan apa? Bakalan tetap di tangan lu ya. Jadi rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar, apalagi nyasar. Betul. Gitu ya bro. Cocok gak jadi motivator? Cocok loh. Mario sungguh. Oke lanjut nih. Jadi pada saat lu lolos, lu tahu lu lama sih. Jam setengah 2 doang. Ini udah jam berapa nih mas? Pada saat pengumuman di bulan Oktober, seneng dong ya? Orang tua juga seneng. Seneng banget coy, parah gua. Jadi wah parah seneng banget gua itu. Itu salah satu pencapaian terbesar di hidup gua sih, cuman ya. Mungkin emang nggak pernah ada pencapaian besar hidup lo? Ada, cuman yang paling besar itu. Oh gitu. Ada lah. Cuman yang paling besar itu yang paling. Berarti
bahagia, keluarga, mantan pacar juga bahagia, lu juga lebih bahagia ya kan. Saat itu kan kita langsung disuruh bikin surat sehat ya, medical check up, MCU. Dapat di mana lu? Gua di Kota Bekasi. Di kota. Berarti pada saat pengumuman lu besoknya langsung tes MCU. Lupa dah. Pas pengumuman ya. Kan pengumuman kalau nggak salah hari Jumat itu ya. Sabtunya langsung langsung MCU. Kayak sih langsung deh kayaknya. Tapi kok kita nggak ketemu ya? Gue juga soalnya di Kota Bekasi. Lu Kota Bekasi? Yang dekat alun-alun kan? Alun-alun. Gua ketemunya tuh ini sama dinas lain tuh yang ini gua ada lah. Ya kan. Oh siapa? Laki. Laki-laki ini. Gede laki-laki. Mas, kalau manggil dia kayak gitu mas. Jangan nama manggilnya aki-aki gitu. Kadang-kadang gitu. Kagak lu ah. Oke, lanjut Pak aki-aki. Oke bro, jadi lu juga langsung MCU pada saat itu. Karena kan soalnya di grup rame nih, di grup. Karena kan di grup begitu sempet rame, bahwasanya di mana-mana penuh tuh. Iya, bahkan teman gua apa yang ke Jakarta tuh. Parah. Berarti lu nggak ngalamin ya? Enggak. Gua tuh nitip sama Mbak Indah. Mbak Indah yang mana nih? Mbak Indah. Oh Mbak Indah. Aku nitip kan Mbak, tolong Bang titip dong apa namanya? Pendaftaran. Saya ambilin dong. Iya, Madi diambilin tuh alhamdulillahnya kan. Karena dia datang pagi-pagi tuh. Mbak Indah juga di kota juga? Di kota juga dia. Akhirnya dititipin sama dia tuh, ya kan. Iya, akhirnya apa namanya di situ ketemu Mbak Yul apa enggak ya? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Cuman ketemu teman-teman sekolahnya dulu. Ketemu teman SMP gua. Oh, dia lolos juga. Iya. Di Kota Bekasi. Enggak, di kementerian. Di kementerian. Di Kementerian Menkumham. Itu kan paling banyak lamaran. Banyak ya. Berarti lu tes. Alhamdulillah lu hasilnya bagus ya? Apa? Lu sehat ya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Paru-paru sehat. Paru-paru sehat. Sehat paru-paru. Sehat Pak. Kan soalnya lu termasuk ini kan ahli hisap kan? Ahli hisap. Jadi aman ya. Semua aman, hasilnya bagus. Dikumpulin pada saat verifikasi berkas. Iya. Ada kendala nggak pada saat verifikasi berkas? Enggak sih. Enggak ada ya. Kendala emang enggak ada. Aman ya. Aman. Jadi setelah kita MCU waktu itu kita verifikasi berkas teman-teman semua dibawa pada saat itu ijazah asli terus yang legalisirnya gitu kan ya. Terus kemudian kalau yang berita harus legalisir ban PT. Iya, apa namanya? Gua ke ban PT aja ya sih Cepat ke ban PT juga. Ban PT cuman gua nitip sama orang karena waktu itu kan ada buka jasa titip tuh waktu itu tuh. Oh, Justin. Jangan sebut nama. Nah, gitu dia. Ya udahlah, kira. Jadi lo sempat nitip juga. Kalau gua nggak sempat nitip, gua sempat kontak orangnya, ternyata dia udah jalan. Gua jalan sendiri kecelakaan di Kalimalang. Oh loh. Temen gua gua dibonceng, akhirnya dia nggak bisa bawa motor. Gua yang lanjutin sampai ke Kemendikbud ya gitu. Iya kayaknya Kemendikbud iya. Sampai berapa 2 bulan kayaknya dia itu. Dengkulnya kagak ini. Dengkul kan berarti pergerakan. Iya, itu kan yang sah. Nah, akhirnya pada saat itu kita ngumpulin berkas verifikasi. Terus alhamdulillah lancar. Lo sempat ketemuan nggak sama? Iya, ketemu Mbak Yulia, ketemu Mbak Indah, sama ketemu Mbak Badia. Regen nggak ketemu. Nah itu kita sempat foto bareng tuh sama Mbak Badia. Ya, itu Mbak Indah tuh chat gua di Telegram. Iya, dicariin dulu ya. Iya. Cariin. Soalnya lo doang yang nggak ada ini, yang nggak ketemu. Misterius ya. Misterius banget. Tentunya orangnya emang misterius. Oke. Berarti sempat ngumpul, ketemu. Iya. Berarti kopdar pertama sama Mbak Yuli. Kopdar, maksudnya ngumpul. Bener-bener ngelihat. Iya itu secara langsung. Iya, pertama kali. Waktu itu Mbak Yuli masih hamil dia, masih hamil. Dia hamil 8 bulan apa 9 bulan gitu ya. 9 bulan kalau nggak salah. Luar biasa ya, berarti orang hamil tes ya. Makanya keren banget. Biasa. Ya, terus berarti dari saat itu kita nunggu pengumuman ya. Lu ngajuin resign berarti dong dari kantor? Ngajuin gua ngajuin. Berarti pada saat lu udah dapat info SKB, lu peringkat pertama, langsung ngajuin resign? Langsung ngajuin gua. Enggak. Gua tuh resign bulan Desember. Ngajuinnya? Ngajuinnya bulan November. Setelah pemberkasan berarti? Iya, berarti sebulan setelah. Karena kan sebulan setelah
pengajuan baru boleh resign. Misalkan gua berarti tetap sesuai prosedur ya. Iya, November gua ngajuin, bulan Desember baru boleh resign, lu balikin semua, seragamnya lu balikin semua. Resignnya tanggal berapa lu? Lupa bro, pokoknya. Tapi pada saat lu terima pelantikan pada saat tanggal akhir Desember, betul udah resign? Udah. Oh, dari resign. Udah resign gua. Kan akhir Desember kan tanggal 31 ya. Tanggal 4 langsung kerja tuh. Iya. Soalnya kan ada juga yang katanya udah terlanjur resign di awal, tapi ternyata kan pelantikannya lama gitu kan. Berarti lu nggak ngalamin kayak gitu? Nggak ngalamin. Jadi gua jedanya nggak terlalu lama. Nggak terlalu lama betul. Nah, jadi saya kenal dia pas lagi pelantikan. Ini orang ini banget nih, SKSD. Emang ya? Emang gimana sih bro? Gue lupa bro. Ketemunya gimana? Gue lupa dah. Dan dia itu orangnya ngocol, jadi ngocol, banyol. Seneng banyol. Jadi kita kan ngeselin ya. Kalau banyol bercanda itu. Tapi kadang ngeselin juga. Emang ya. Dan dia satu-satunya pada saat pelantikan yang gak bawa pasangan. Iya, waktu itu kan bini gua kerja kan. Okay. Dulu kan belum nikah tuh. Oh, belum nikah ya? Belum coy, 2020 belum nikah, kok masih pacaran lah, masih gitulah. Okay. Berapa pacarnya? Berapa pacarnya? Gak tahu. Gitu, jadi enggak apa? Dia nggak bisa karena waktu itu kan masih kerja tuh, masih kerja. Ya udahlah, akhirnya gue sendiri. Padahal tuh Mas Bangun, Mas Regen, Mbak dia tuh pada bawa pasangan ya. Iya. Gua doang yang nggak bawa itu. Berarti udah pada laku. Ya udah pada nikah. Lu belum laku. Iya, karena kan saya paling muda. Bukannya nggak laku, saya paling muda ya kan, tua semua. Semudah apa sih Anda? Berarti buat rangkaiannya kurang lebih gitu ya tadi. Ada hal-hal menarik nggak bro? Bisa dari waktu mulai lu pendaftaran sampai pelantikan yang nggak bisa lu lupain? Yang bisa gue... Ada ya kisah-kisah yang nggak bisa lu lupain nggak, maksudnya yang betul-betul membekas di ya itu yang apa namanya, yang sejarah gue dipanggil Nur itu. Itu yang paling waduh ya Allah, untuk orang yang saya bohongin saya minta maaf ya. Ya teman-teman yang masa dibohongin sama dia, tolong dimaafkan. Pengen bohong sih, saya menyamar. Oh, menyamar jadi perempuan. Karena Nur itu kan bisa perempuan bisa lagi kan. Iya. Gue namanya Nur aja. Okay. Gitu. Gimana kalau selanjutnya lu gue panggil Nur? Jangan. Oh jangan ya. Robi aja. Karena Robi panggil Nur Mbak Indah sama Yuli aja. Berarti nama Robi lebih hoki ya. Rob ya. Robi An-Nur. Insyaallah hoki terus. Okay. Jangan jauh-jauh. Oh iya, betul. Oke, kurang lebih itu tadi rangkaian ceritanya. Jadi teman-teman kalau yang mau nyoba CPNS, cobain aja. Selagi ada kesempatan ya bro ya, cobain. Jangan menyerah sebelum berperang. Ya, betul. Jangan kalah sebelum berperang. Ya, jangan kalah sebelum berperang. Cobain, hadapi semua yang menjadi bagian perjalanannya ya kan ya. Terus tadi banyakin juga relasi, grup-grup gitu kan ya, belajar gitu kan. Dan yang terpenting juga tadi minta restu sama orang tua. Jadi kalau orang tuanya masih pada panjang umur, masih pada sehat gitu kan ya, minta restunya sama orang tua baik-baik dah. Baik-baik, karena sesuatu itu berasa karena ketika sudah hilang, sudah tidak ada, itu baru kita berasa. Oke bro, di ending video ini sebelum kita closing, ada nggak pesan yang mau lo sampein buat teman-teman semua nih untuk memotivasi mereka yang bentar lagi nih ada penerimaan CPNS dan P3K nih? Gitu ya. Apa? Kalau emang kalian benar-benar mau niat, mau ikut PNS ini diniatin, jangan setengah-setengah, jangan tinggi-tinggi udah. Kan ada tuh orang yang udah ngeliat cara itu udah males ya, ada kan kayak gitu, jangan kayak gitu. Kalau emang kalian beneran mau ya diniatin lah. Gitu. Banyak-banyakin belajar, kan banyak apalagi sekarang udah banyak banget akun-akun buat belajar online kan, di Instagram, di YouTube, di TikTok udah banyak banget. Tinggal kalian aja tinggal kamu belajarnya aja gitu. Jadi intinya ini ya, persiapan sebaik mungkin ya. Dan hal-hal detail, jangan sampai kejadian yang dialamin teman kita terjadi sama orang lain. Salah nulis lamaran. Oh iya betul. Itu dia tuh. Jangan sampai buat kamu kamu salah nulis lamaran. Nanti kata aja. Kan kirim dia aja. Gua tayangin aja. Jangan dong. Malu dong. Oke teman-teman, kurang lebih tadi perbincangan saya sama Bro Nur alias Robian Nur.
Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa memotivasi teman-teman yang sebentar lagi mau mengikuti tes CPNS ataupun P3K. Terus semangat, jangan menyerah, terus mencoba selagi ada kesempatan. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Oke, bro. Siap, bro. Berapa dibayarin gue nih? Bayar aja gratis. Gas.